Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Syafarana Sabri. Saya absen 13 dari kelas 8F. Hari ini saya akan membacakan cerita fiksi yang telah saya buat yang berjudul Siapa Sang Pembunuh. Pada suatu hari, ada 7 anak sekolah yang bernama Kevin, Kelly, Liz, Carissa, Peter, Ruby, dan juga Zura. Mereka adalah teman satu kosan, mereka juga teman satu kampus. Pada tanggal 15 Januari tahun 2022, ada kejadian yang tak terduga yang menimpa salah satu teman mereka. Pada hari itu, mereka pergi ke kampus seperti biasa. Sampai di kampus mereka belajar. Pada saat jam istirahat mereka ke kantin bersama dan membeli menu yang sama. Dan mereka kembali ke kelas untuk memulai pelajaran lagi. Selesai belajar, mereka pulang ke kos mereka seperti biasa. Sampai di kos, mereka pun membersihkan badan mereka, lalu mereka tidur siang dan berniat untuk bangun di sore hari. Namun, mereka kebablasan hingga malam hari. Tak disangka, saat terbangun di malam hari, mereka terkejut dengan suatu hal yang mereka temukan, yaitu mereka menemukan teman kos mereka, yaitu Kevin, ditemukan tak bernyawa di ruang tamu. Mereka kaget, shock, sampai salah satu dari mereka ada yang pingsan. Mereka pun melapor ke polisi, namun ternyata yang mengangkat telepon itu adalah Kelly. Kelly adalah seorang polisi. Kelly pun menelpon beberapa temannya untuk menyelidiki kasus ini. Penyelidik sampai. Mereka langsung olah TKP. Pada saat selesai olah TKP, mereka menemukan ada pembobolan di bagian belakang kos. Saat tahu ada pembobolan, polisi dan Kelly menetapkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana dari orang lain. Akhirnya penyelidikan pun dimulai. Badan Kevin diotopsi. Di badan Kevin ternyata ditemukan ada beberapa tusukan di bagian leher, perut, dan juga punggung. Di leher ada 15 tusukan, di perut 10 tusukan, dan di punggung 1 tusukan dan bekas cekikan. Ternyata polisi menemukan kejanggalan di kos mereka, yaitu kenapa teman-teman Kevin tidak mendengar jeritan atau teriakan Kevin. Kelly bertanya kepada teman-temannya, kenapa mereka tidak mendengarnya. Karena saat itu Kelly sedang berada di luar, dan Kelly pulang saat temuan yang tak diduga oleh teman-teman mereka. Akhirnya Liz membuka suara, yaitu Liz memberi kesaksian dan berkata, "Aku saat itu tidak mendengar apa-apa karena aku menggunakan headset pada saat tidur agar lebih tenang," kata Liz. Teman-teman yang lain bilang mereka terlalu tertidur dengan lelap karena kecapean setelah pulang dari kampus, jadi tidak mendengar apa-apa. Pada tanggal 10 Februari tahun 2022, polisi menemukan banyak titik terang. Kelly menemukan kejanggalan pada salah satu teman kos mereka karena banyak gerak-gerik temannya yang sangat amat mencurigakan. Yaitu salah satu temannya setiap ditanya oleh polisi atau diinterogasi oleh polisi, dia terlihat gelisah, bukan sedih atau marah pada sang pelaku. Temannya ini benar-benar mencurigakan, dan pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Kelly lagi-lagi dapat kejanggalan, yaitu Kelly menemukan temannya seperti membuang sesuatu. Karena memang Kelly mencurigai temannya, akhirnya Kelly mengikuti gerak-geriknya, dan pada akhirnya Kelly melihat temannya membuang suatu tas kecil. Kelly akhirnya mengambil tas yang dibuang oleh temannya, dan saat Kelly ngambil, apa yang ditemukan oleh Kelly? Ya, benar, pisau. Kelly sangat terkejut atas temannya. Kelly akhirnya mengambil tas itu dan Kelly memberi barang bukti itu kepada tim forensik dan juga kepolisian lain. Pada tanggal 25 Februari tahun 2022, tim forensik memberitahu Kelly bahwa luka yang ada di badan Kevin cocok dengan pisau yang ada ditemukan oleh Kelly. Kelly menangkap temannya dan diinterogasi oleh tim polisi lain. Tapi temannya itu tak mau mengaku. Tapi karena bukti yang cukup kuat, dan dengan adanya bukti itu, akhirnya teman ini ditangkap untuk memberi banyak kesaksian. Sekarang, kita masuk siapa teman yang membunuh Kevin dan yang dicurigai oleh Kelly. Ya, Carissa. Carissa adalah teman kos mereka yang paling dicurigai oleh Kelly. Carissa punya sifat yang keibuan, yang sangat amat tak pantas atau tak patut dicurigai oleh teman-teman kosnya. Teman kosnya diketahui tidak ada yang curiga, karena Carissa ada yang paling baik di antara mereka semua. Namun ternyata dugaan mereka salah. Pembunuhan ini dilakukan oleh Carissa.
Karissa yang membunuh Kevin. Kenapa Karissa bunuh Kevin? Salah Kevin apa? Kita masuk ke kronologi. Karissa saat jam 15.30 sore. Karissa lihat Kevin mau pergi. Karissa menghela nafas karena Kevin selalu pergi di jam 15.30. Karissa kesal entah kenapa. Dia mencekik Kevin dari belakang dan menusuk bagian leher, perut, dan punggung. Makanya teman-teman Kevin yang lain tidak mendengar suara jeritan Kevin saat ditusuk oleh Karissa karena Kevin telah dicekik terlebih dahulu agar tidak mengeluarkan suara. Karissa puas dengan kematian Kevin. Akhirnya dia kembali tidur hingga malam hari dengan tenang tanpa rasa bersalah. Kita masuk ke penyebab kenapa Karissa bisa bunuh Kevin. Ternyata Karissa ini sangat menyukai Kevin. Tanpa Kevin sadari, Karissa itu sangat ingin berpacaran dengan Kevin. Karissa kesal dengan Kevin karena Kevin berpacaran dengan Chia, yaitu sahabat Karissa. Karissa dengan sangat amat kesal, ternyata sahabatnya Chia itu tahu bahwa Karissa menyukai Kevin. Tanpa rasa bersalah, Chia merebut Kevin dari Karissa. Karissa menyukai Kevin sudah 5 tahun, sejak SMA, kelas 2 lebih tepatnya. Sedangkan Chia baru 5 bulan, maka Karissa sangat kesal dengan Chia dan Kevin. Karena Kevin tidak memberi feedback pada Karissa, sedangkan Chia yang baru 5 bulan langsung dikasih feedback sama Kevin. Kevin ternyata juga menyukai Chia sejak SMA kelas 2 juga. Karissa juga menyukai Kevin sejak kelas 2 SMA. Dan mereka akhirnya pertemanan mereka hancur karena Karissa yang egois. Karissa dipenjara selama seumur hidup karena pembunuhan berencana. Dan